Selanjutnya kita akan coba dengan menggunakan SPSS ya. Sudah saya lampirkan cara-caranya, langkah-langkahnya, nanti bisa diikuti. Jadi ada dua cara ya, via melalui Analyze Non-Parametric Test, kemudian bisa juga pakai Analyze Descriptive Statistic Explore. Nanti kita coba. Kita buka dulu untuk SPSS nya. Kita buka SPSS nya. Agak menunggu dulu. Kita klik new dataset. Ya. Jadi soalnya tadi seperti ini ya. Nah, data-data ini, data nilai hasil ujian psikotes 30 mahasiswa ini kita masukkan dulu ke SPSS nya. Jadi variabel, kita awali dengan klik variable view ya, untuk memberi nama variabelnya. Jadi ini kan data tunggal ya, jadi nanti cuman satu saja. Nah, cuman ada satu variabel aja, yaitu nilai psikotes. Nah, pada SPSS untuk yang bagian nama ini, kalau dia dipisahkan oleh spasi, ini tidak akan bisa. Jadi seperti ini. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Jadi legal ya untuk yang bagian nama. Tapi nanti kalau yang label bisa. Jadi kita ganti dengan underscore. Nilai ini ya, psikotes. Nah, seperti ini. Jadi ini mendeskripsikan variabelnya bagaimana, tipenya numerik, kemudian ini ya, skala pengukurannya adalah interval. Jadi kalau misal nanti mau diganti data variabelnya itu berupa nominal atau ordinal, bisa diganti ya. Ini sudah sesuai. Kita bisa tambahkan juga labelnya. Kita beri nama nilai psikotes mahasiswa. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view. Kita klik data view. Kita masukkan nilai-nilai ini kepada kolom dia nilai psikotes ya. Kita copy, kalau di SPSS ini kita tidak perlu mengurutkan lagi, jadi cukup dimasukkan saja. Daya ini ada 30 data. Nah, setelah sudah masuk semuanya, baru kita bisa melakukan langkah-langkah tadi. Jadi ada dua cara ya. Pertama lewat non-parametric test, kemudian nanti yang kedua adalah descriptive statistic explore. Pertama kita klik dulu pakai cara pertama,
analyze, kemudian non parametric test, klik one sample, maka akan keluar kotak deluxe seperti ini. Pada objektif pilih customize analysis, kemudian pada fieldnya ini sudah dipindahkan ke test field ya, nilai psikotesnya atau variabelnya. Biasanya kalau misalkan banyak variabel ini dipilih, misalnya ada banyak variabel tidak cuma satu, ini use custom field assignment. Jadi kita kan kalau normalitas kita hitung satu-satu ya, kita uji satu-satu variabelnya normal atau tidak. Ini dipilih kalau misalkan datanya variabelnya banyak, tidak cuma satu. Ini berhubung satu, jadi cukup. Jika tadi sudah dipindahkan ya, pindahkan ke test field. Selanjutnya pada setting kita choose testnya, dipilih customize test, kemudian pilih Kolmogorov-Smirnov test. Nah, ini yang bisa dipilih, yang ini ya, dilihat ininya simbolnya. Ini kalau ada interval sama seperti yang tadi. Kalau ada tanda simbol interval seperti ini, maka bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan kita pilih yang chi-square test, ini tidak bisa nanti, karena ini hanya murni untuk yang nominal dan ordinal saja. Nah, sehingga kita nanti untuk yang ini tadi sesuai dengan skala pengukurannya, dan kita juga ingin menguji dengan Kolmogorov-Smirnov, kita pilih Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya tes optionnya sesuai dengan taraf signifikasi ya, 0,05 tadi sudah sesuai. Ini juga tidak perlu. Kalau sudah di run, nah, akan keluar hasilnya. Nah, nanti akan keluar non parametric testnya seperti ini. Kita pindahkan ke Excel ya. Kita pindahkan hasilnya ke Excel. Di sini ya. Nah, jadi yang dipakai adalah ini ya. Pada untuk cara yang pertama, hasilnya adalah seperti ini saja. Jadi tidak ada output yang lain. Outputnya hanya itu saja. Nah, yang dipakai adalah p-value atau sig titik ini ya, p-value. Nah, diperoleh p-value nya adalah 0,2. Ini dibandingkan, kita bandingkan p-value dengan taraf signifikansi alfa. P-value atau sig ya, bisa sig, bisa asymptotic sig, nanti di jadi beda-beda. Biasanya sig ini ya, asymptotic significances. Ini kita bandingkan dengan alfa. Alfanya adalah 0,05, sedangkan p-value nya di sini diperoleh 0,2. Nah, bisa kita lihat p-value nya ini nilainya lebih besar dari alfa. Nah, sehingga berdasarkan kriteria penolakan tadi,
Apabila p value nya lebih dari alfa, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, nah, kita cek lagi ya ke atas ya, p value nya lebih dari alfa. Nah, kalau dengan menggunakan p value dan alfa, kalau p value nya lebih besar daripada alfa, berarti H0 diterima. Nah, keputusannya adalah H0 diterima. Simpulannya, data nilai psikotes mahasiswa berdistribusi normal. Seperti ini ya. Jadi yang dipakai adalah ini, nilai sig-nya atau p value-nya. Nah, selanjutnya untuk cara yang kedua kita bisa kembali lagi ke SPSS. Kita klik analyze, pilih descriptive statistic, kemudian klik export. Muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian variabelnya ini dipindahkan ke dependent list. Nah, kemudian displaynya pilih bot, karena kita ingin nanti hasilnya tidak hanya nilai statistik saja, tapi juga ada plotnya, ada grafiknya juga, ada diagramnya. Jadi nanti keluar nilai outputnya adalah nilai statistik dan juga plot. Pada statistik kita klik, nah sesuai ya, yang kita interval kepercayaannya adalah 95% atau alfanya 0,05. Kita klik continue, kemudian plotnya kita klik normality plot with test ya, biar nanti bisa melihat plot normality-nya. Kemudian option tidak perlu, yang lainnya tidak perlu, cukup tadi saja statistik dan plotnya. Kemudian klik OK, maka outputnya akan lebih banyak ya. Nah, pertama ada ini, ada deskriptif statistiknya, ada mean-nya, rata-ratanya, kemudian ada median, ada variance, ada standar deviasi ya. Mean-nya sama ya, 66,63 seperti tadi. Variansinya standar deviasinya adalah 14, sekian. Maksimumnya, minimumnya juga ada. Kemudian ada skewness. Nah, nanti kita juga akan pakai. Kemudian ada test normality. Nah, yang diambil dari sini ya, nilai p value nya. Kemudian outputnya juga ada plot normal. Kita pindahkan dulu ke Excel, bagian test of normality. Nah, pada test of normality ini sekaligus dengan hasil dari Shapiro-Wilk test. Hasil dari Shapiro-Wilk test juga. Jadi ini sekalian untuk yang Shapiro-Wilk juga. Nah, jadi ini diperoleh ini ya, jadi p value ya yang dipakai. Nah, p value nya diperoleh 0,2, kemudian pada Shapiro-Wilk test 0,26 sekian. Nah, dibandingkan dengan alfa, ini semuanya bersesuaian ya, lebih dari alfa semuanya, sehingga
H0 ditolak, data berdistribusi H0 diterima, H0 nya diterima seperti yang atas tadi, data berdistribusi normal. Selanjutnya tadi ada skewness, sehingga kita bisa melihat kenormalan data juga dari skewness-nya, yaitu dengan cara melihat rasionya ya, rasio dari skewness dengan standar errornya. Jadi skewness dibagi standar error, nanti kalau nilainya itu kurang dari 2, maka data berdistribusi normal. Bisa kita lihat tadi ya. Kita kembali lagi ke deskriptif statistik, kita pindahkan ke Excel. Ini ya, ini sekalian saya beri tanda aja di sini. Jadi yang